Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue mau lanjutin kisah dari part kemarin dengan judul Sorop. Nah, ini part 2-nya. Kalian penasaran kan? Langsung aja, gak usah lama-lama, kita ke teror. Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelum-sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak Sorop tadi bersama dengan Isti, adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur. Setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah, mereka bersiap-siap melepas penat untuk beristirahat di dalam kamar. Saat mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan. Dalam kesunyian yang menguji itu, tak lama tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun, mendekat ke jendela sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah. Gelap. Tak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang dan batang-batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya pelan, Hanif dan Isti sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali, membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba terasa hambar, Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti, adiknya yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak D. Pak D mereka yang belum lama dikebumikan. Ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak D dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya. Ia berjalan terlunta-lunta telanjang. Ia berkata, "Sinom." Seperti meraup keluar dari tanah kubur. Pak D datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tak begitu jelas, berkata bahwa ia pulang. Ia rindu dengan keponakan-keponakannya. Pak D mulai sinom, Pak D mulai. Malam itu adalah malam tersinting. Saya duduk untuk menyesap segelas air putih sembari mendengar beliau ada banyak pertanyaan di kepala saya. Mulai dari apakah yang datang benar-benar Pak D mereka dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut. Hanif melihat ke arah saya, kemudian berdiri, mengajak ke salah satu kamar tepat di samping lorong. Saat itu pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbah Hanif. Saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tak lagi ada.
Mbah Hanif kembali menutup pintu lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pak D mereka. Hanif dan Isti seperti tersirap, tak bisa berteriak meminta tolong apalagi berlari pergi. Wajah lelaki itu sayu dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersudut di ujung dipan terpisahkan dengan tirai. Saat makhluk penyerupa itu duduk lalu merintih seperti orang kesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan Isti bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya. Termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir. Kehadiran Pak D yang ganjil seperti menyemarakan kehadiran mereka semua yang menghuni dalam rumah. Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah, sosok Pak D menoleh melihat ke mata Hanif dan Isti. Ia seperti ingin berbicara dengan gigi yang sudah menguning. Air liurnya menetes. Tangannya yang dingin membelai kulit pipi mereka. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Hanif hanya bisa mendengar Pak D menyebut-nyebut nama Bu D. Pak D tidak pernah memanggil Bu D dengan nama itu. Namun, entah kenapa ia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini. Setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti terduduk bertekuk lutut di lantai menarik-narik rambutnya sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pak D dulu saat dalam kondisi cemas. Ia meninggalkan kamar. Berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri. Kamar yang dilarang. Hanif dan Isti gemetar tak bisa tidur, bahkan saat pagi datang menjelang. Pagi-pagi buta, Hanif menuju rumah Pak Haji menyampaikan apa yang ia lihat. Sesuatu yang membuat lelaki tua itu sedikit tak percaya. Bersama dengan warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju makam desa. Membongkar makam itu saat matahari belum muncul. Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan Pak Haji dan Hanif bisa melihat Pak D di dalam sana. Membiru dengan kain kafan masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tak sekalipun berbohong. Sosok yang ia lihat datang dan saat ini menetap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif. Ia meminta perempuan ini lebih sabar. Hanif melangkah pulang. Tak dilihatnya Isti dimanapun di dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan melewati pintu kamar Pak D, ia mendengar sosok itu sedang bersenandung seperti dulu saat ia masih hidup. Pak D gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi. Setiap malam hari, ia akan mendengar atau melihat Pak D lalu lalang keluar masuk kamar miliknya. Meski sudah dikunci atau dijarik dengan gembok, sosok ini juga membuat Isti tak betah ada di rumah. Ia sudah meminta tolong sanak saudara, namun mereka seperti tak ingin terlibat meski ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan Isti sedang banyak pikiran. Saudara saja tak mau membantu apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat. Seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayohi oleh sosok tamu yang tak mau mati. Kini dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya. Saat sorop menjelang,
Gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja ikut saudara. Namun ada yang aneh. Pada rumahnya sore ini, lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan dengan pertanyaan di dalam benak, Hanif melangkah masuk seorang diri. Saat ia mendapati surat di atas meja bahwa istri tak akan pulang malam ini. Ia akan menginap di rumah teman. Hanif menutup pintu rumah, berjalan menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas kamar kosong itu sebelum bergegas menuju ke dapur. Saat di dapur itu, ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli, dijambak sampai dirajam dengan butir beras. Di tempat ini lalu apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puas. Ia tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitupun juga dengan Pak De. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut marah, membuat lelaki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Ia menyibak-nyibak kain yang tersemat di lemari-lemari tua, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya. Ia pindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Ia ingat pernah mendengar bahwa Pak D telah menikah. Ia menikah saat usianya sudah menginjak 59 tahun. Ia bertemu Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude. Saat mengobrak-ngabrik satu persatu barang peninggalan orang tua, Hanif mendengar langkah kaki di belakangnya. Lewat sekelebat saja, Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya memandang sekeliling, lalu kembali pada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu. Tak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Lalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil ditambah hubungan dengan orang tuanya. Saat itu Hanif menyadarinya. Ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat masih kecil dulu. Poso sorop. Bude melakukan puasa sorop di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif ia melihat wanita tua yang selama ini menempati ruang dapur mengangguk sembari menyeringai. Ia melangkah pergi meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif berdiri dari tempatnya lalu meninggalkan rumah ini. Ia harus menemui Bule. Hujan turun kian deras dan Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui Bule malam ini. Sontak ia berjalan menuju ke kamarnya. Saat itulah ia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka. Hanif tak menggubrisnya. Ia membuka pintu kamarnya dan di sana ia melihat Pak D. Pak D sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas depan milik Hanif. Rambutnya kian habis dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput. Tangannya semakin kurus dengan aroma bau bangkai yang menyengat dari tubuhnya. Ia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan. Entah karena kedekatan mereka dulu atau apa. Hanif menutup pintu kembali. Ia pergi ke rumah tetangga malam ini.
Sesuatu akan menyambangi rumah ini. Tak hanya untuk hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pak D kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan. Ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu, Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Rupanya itu adalah rumah milik Bu Le Hanif. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. "Nak, ada apa? Kok kamu kesini?" tanya Bu Le kepada Hanif. Tanpa basa-basi, Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian, ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bu Le masih memandang Hanif penasaran. Bu Le masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif, keponakannya. Bu Le sekarang cerita semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak D? Lalu kemana Bu D sekarang? Bu Le masih menatap Hanif. Ia masih tampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan, "Oh Poto, Bu Le juga ndak tahu. Yang jelas Bu Demu pergi, minggat. Tahu-tahu Pak Demu sekeratul maut." Hanif masih tidak puas dengan jawaban Bu Le. "Kalau begitu, kasih tahu Hanif Bu Le, siapa sebenarnya Bu Le itu?" Bu Le tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah seperti orang yang terdesak. Namun Hanif tak mau berhenti. Ia terus-menerus mencerca Bu Le dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya Hanif menunjukkan sesuatu kepada Bu Le. Tepat di bagian pinggul ada luka hitam misterius yang muncul. Bu Le tak bisa berkata apa-apa. "Bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya." Lalu Hanif terdiam sejenak. "Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan. Datang ke rumah kita lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bu Le tahu itu?" Bu Le masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya Bu Le berdiri lalu meninggalkan Hanif seorang diri masuk ke dalam kamar miliknya. Tak beberapa lama, ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bu Le memberikan kertas itu kepada Hanif. Bu Le menggenggam kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. "Bapak ibumu dan Pak Demu punya dosa yang besar kepada Bu Demu. Bu Le sendiri tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Kalau ketemu, semua ini mungkin akan selesai." "Sudah ya nak, Bu Le cuma bisa ngomong segini. Berangkatlah ke sana biar kamu tahu semuanya. Biar kamu tahu siapa Bu Demu yang sebenarnya." Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh Bu Le merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Ia harus tahu awal dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun. Hanif harus bergonta-ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur.
Saat dirinya mendekati seorang yang tampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur, tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya kepada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat di selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba lelaki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun, ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal, menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk. Sementara hari sudah mulai gelap. Namun, Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan jauh dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu. Rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Kepala seorang perempuan muncul dari sela pintu. Ia melihat Hanif lebih seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya si perempuan ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar. Berlari kecil mendekati Hanif lalu membukakan pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Hanif melihat sekilas seseorang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih di jendela salah satu kamar. "Benar ini rumah Bude." Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot, seolah tak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya sendiri terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah, Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama, seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra. Tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. "Jenengan cari siapa?" kata si wanita tua lebih dulu. Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu lalu mulai menceritakan semua. Mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pak D. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebut nama Bu D dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua. Ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sekali menatap Hanif seolah-olah dia bisa melihat dirinya. "Nama yang kamu sebut-sebut adalah nama anakku." Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa dia di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Sorop. Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetar hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua berusaha menenangkannya.
Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan itu tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal, sementara istrinya terus menenangkan dirinya. "Sabar pak, sabar. Melok akundu," kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya di sini. Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini. Apalagi di luar sebentar lagi sorop akan tiba. Badan tiba-tiba gemetar. Angin dingin merasuk ke dalam sukma paling dalam. Saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru dia kenal sedang berjalan-jalan perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu, suasananya lembab, tercium aroma tak menyenangkan. Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab, dan seperti rumah Hanif. Rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu. Ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa. Namun bibirnya keluh, hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan. Pelan-pelan, dari jendela-jendela di kanan kiri kamar, Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal. Terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah. Ia menunduk, dingin sekali. "Gak usah dipaksa melihat nak, sudah lihat ke depan saja." Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor, melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri, memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara orang yang ia kenal. Suara Bude. Hanif berjalan mendekat, melewati dua orang tua itu yang masih berdiri memberi ruang untuk Hanif. Di sana, Hanif melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Apa yang terjadi dan kenapa Bude seperti ini? Suara tangisan Bude terdengar menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini. Hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar, dan ketika Hanif melihat Bude lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu, lelaki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang ia bawa tepat di tengkorak Bude. Hanif termangu, mematung diam sementara wanita tua itu yang memeganginya memalingkan muka. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya Bude tertawa. "Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan Bapak harus menyadarkan kamu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi."
Bapak gak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku. Hanif hanya diam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semua. Siapa budenya saat ini dan alasan kenapa semua ini terjadi. Sebelum bertemu Pak Demu, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya nasibnya sangat jelek. Baru menikah setahun, suaminya sudah tidak ada. Tapi sebelum itu, sebenarnya Bu Demu masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu, dia menjalani puasa sorop tanpa sepengetahuan kami. Puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tidak sanggup menahannya. Bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam melihat lorong panjang rumah itu. Begitu gelap, begitu mengancam. Poso sorop? Tanya Hanif. Lelaki tua itu mengangguk. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum. Ketika sorop datang, tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi Bu Demu ketagihan. Mulai saat itu kejiwaannya terganggu. Bu De mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya untuk makan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap sorop datang, mereka kesini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin, pemilik kuburan. Lelaki tua itu sejenak melirik istrinya yang mengangguk seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. Nah, dulu Pak Demu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pak Demu diterke karo wong tuamu gendong bayi. Cabang bayi yang masih merah, lahir dari rahim anakku, Bu Demu sendiri. Tapi laki tua itu melihat istrinya kembali. Kepala bayi merah itu berwujud sapi. Jabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demu minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak Korin, Bu Demu. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai pembicaraan. Akhirnya sepakat. Jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu. Bu Demu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata kepada Pak Demu bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Lelaki tua itu sejenak tersenyum. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Karena orang tuamu, Pak Demu juga sudah gak ada. Tapi Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa sorop juga karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu. Seperti yang saya katakan di tweet awal setahun yang lalu, cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana? Kuburan bayi itu dibongkar. Tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih. Diikat tali temali lalu diberikan kepada Bude. Konon saat itu diberikan, setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Sampai sekarang wanita itu masih hidup. Namun saya tak akan bertanya di mana beliau tinggal. Bagi saya semua ini sudah cukup. Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat, saya harap kalian bisa menangkap pesan tersiratnya. Saya pun malas menjelaskan. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari Sorop. Gua mohon maaf kalau ada salah kata dan cerita atau kurang bagus dalam melafalkannya.
tapi gua akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, segitu aja. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike, dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandep, salam.